kenapa di ruas tol ini nggak boleh pinjem kartu atau pinjem kartu ke belakang atau mungkin berganti kartu sendiri lah. Nah, kan kadang-kadang beberapa mobil juga dia punya kartu cadangan. Banyak. Iya kan? Itu banyak ya. Nah, kenapa ada yang boleh dan ada yang tidak boleh? Jadi emang ada berapa ruas sistem yang ada di Indonesia ini, Pak? Jadi itu dengan denda dengan 2 kali lipat. Tarif terjauh. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F-Family Channel. Dan pada video hari ini kembali saya tidak sendiri, masih bersama dengan Pak Lukman. Apa kabar Pak Lukman? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nih kembali lagi saya ke ruas tol Bocimi bersama Pak Lukman. Di video kali ini bersama dengan Intrax masih kita akan membahas lanjutan dari video kemarin ya. Sudah sempat di-spill juga oleh Pak Lukman bahwa ada sistem yang berbeda. Tapi pemirsa semua, saya ingin mengingatkan lagi bahwa nantinya di episode ini juga akan ada lagi hadiah ya. Ada e-money. Jadi pastikan pemirsa semua juga pertama menonton video ini dan follow Instagram Intrax karena nanti di sana ada pertanyaannya dan nanti hadiahnya langsung juga disampaikan di Instagram Intrax yang ada di bawah ini. Oke? Baik Pak Lukman. Ya, siapa? Nah, kemarin kita sudah sempat bicara dan sudah di-spill sama Bapak di video kemarin itu yang terakhir ya, disebut momen terakhir ada disebut. Disebut. Itu sistemnya berbeda. Oke Pak Lukman. Jadi di video kali ini kita akan kira-kira mengedukasi transaksi sistem yang berbeda tadi. Jadi sebenarnya ini diawali dengan ada pengguna jalan Pak Lukman bertanya, kenapa di ruas tol ini nggak boleh pinjem kartu atau pinjem kartu ke belakang atau mungkin berganti kartu sendiri lah. Nah, kan kadang-kadang beberapa mobil juga dia punya kartu cadangan. Banyak. Iya kan? Itu banyak ya. Nah, kenapa ada yang boleh dan ada yang tidak boleh? Kenapa itu Pak Lukman? Kemungkinan sih kalau untuk kasus yang seperti itu kemungkinan di ruas sendiri itu menggunakan ruas tertutup. Tertutup ya. Iya. Jadi emang ada berapa ruas sistem yang ada di Indonesia ini, Pak? Untuk sistem untuk sekarang ini itu ada 2 sistem. Dua dari sistem terbuka dan sistem tertutup. Oh, jadi ada 2. Ada sistem terbuka dan ada sistem tertutup. Boleh dibantu jelaskan dulu untuk pemirsa semua, Pak Untuk Lukman. sistem terbuka itu hanya 1 kali tapping. Jadi si pemakai jalan itu sekali tapping dengan memotong saldo. Nah, dengan jarak yang jauh sebagaimanapun dia dengan tarif yang sama. Oh, jadi dia mau keluar jarak dekat, mau keluar jarak jauh, itu pembayarannya sama. Tetap hitungannya sama. Oh, jadi dia tidak berdasarkan jarak begitu Pak ya? Ya, tidak berdasarkan jarak, hanya itu terbuka di sistem terbuka. Baik. Kalau tertutup Pak? Kalau tertutup biasanya itu menggunakan transaksi 2 kali tapping. 2 kali tapping. Iya, 1 tapping di gerbang entrance, 1 tapping dimasuk di gerbang masuk. Entrance masuk, 1 tapping di gerbang exit. Exit atau saat kita keluar. Tuh. Oh, itu disebut dengan sistem tertutup. Jadi ada terbuka dan ada tertutup. Nah, kalau kita bicara tentang sistem ini bekerja, Pak, kita bicara terbuka dulu lah. Gimana sih caranya sistem terbuka ini bekerja? Kalau tadi dibilang 1 kali pembayaran itu gimana? Misalnya kita di Ruas Jagorawi itu. Nah, Ruas Jagorawi kita menggunakan biasanya sistem terbuka. Dia di gerbang transaksi di gerbang barier Ciawi. Nanti keluarnya terserah dia mau gerbang Sentul, mau gerbang Taman Mini. Dia langsung keluar aja tuh. Keluar, tidak ada transaksi lagi. Oh, karena dia 1 pembayaran tadi. 1 pembayaran. Ya. Jadi itu untuk buat pemirsa biar tahu ya bahwa contohnya tadi di Jagorawi tadi. Baik. Nah, terus Pak, kalau kita bicara tentang sistem transaksi tertutup, kapan dan mengapa diperlukan ada tadi sistem terbuka yang udah enak 1 kali pembayaran, ada tertutup. Gimana tuh tertutup Pak? Kalau itu sistem tertutup biasanya itu di tapping awal. Di tapping awal itu si pemakai jalan hanya membacakan kartunya aja, asal gerbang. Dan kemudian dia keluar di gerbang exit, baru itu memotong kartu dengan tarif gerbang tersebut. Oh, kalau contoh di Bocimi Pak misalnya. Contoh Bocimi kita di gerbang barier ini nih, gerbang Cari Utama. Oke, Cari Utama. Ini gerbang barier. Ini gerbang pertama Pak? Gerbang pertama ya. Kita di gerbang pertama di ruas jalan tol Bocimi.
Oke, terus? Kita transaksi di gerbang Caringin utama. Oke. Pemakai jalan tapping. Tapping dia membaca kartu asal gerbang. Asal gerbang. Kemudian dia keluar gerbang di terdekat di sini apa, Pak? Terdekat si Caringin. Caringin. Nah, kalau kita keluar Caringin berapa? Untuk Caringin tarif 19.000. 19.000. Kalau kita setelah Caringin? Lah Cigombong juga. Cigombong ada. Ke Cigombong berapa, Pak? Sama 19.000. Oh, 19.000. Karena kan tertutup, Pak, tadi. Jaraknya beda. Karena kita udah sesuai dengan SK-nya dari pemerintah, menyesuaikan dengan SK-nya dari berarti ini ada dua kombinasi berarti? Ya. Oh, kombinasi. Jadi ada yang satu tarif, ada yang berikutnya karena beda. Kalau ngikutin jarak, kalau setahu saya di Caringin sama Cigombong itu jaraknya hampir nggak jauh berbeda, hanya beberapa kilo aja. Oke. Jadi si Caringin lama sama Cigombong itu dengan tarif yang sama. Kalau emang tarif terjauh itu gerbang Parung Kuda. Oh, yang gerbang yang sekarang ini. Betul. Yang kalau nggak salah baru dibuka juga ya, Pak? Baru dibuka, masih gratis. Masih gratis ya. Nah, dengan tarif masih ikut seksi 1. Masih ikut seksi 1. Jadi masih belum berbayar sampai waktu tertentu ya. Belum berbayar. Nanti ada waktunya dia kalau tertutup, karena dia tertutup, maka dia akan ada pembayaran. Akan melakukan pembayaran dengan sesuai dengan tarif yang berlaku. Seksi 2, Pak. Seksi 2. Oke, siap. Jadi kurang lebih itu tertutup ya, Pak. Betul. Tapi manfaatnya apa sih, Pak? Tertutup dan terbuka itu manfaatnya apa? Maksudnya kenapa harus ada dua ini? Karena kalau tadi Bapak bilang tadi manfaatnya dia enaknya bisa lebih cepat, transaksi cukup sekali. Tuh. Nah, kenapa nggak semuanya di terbuka? Apa manfaatnya sih dari terbuka dan tertutup itu apa manfaatnya, Pak? Kalau untuk manfaatnya sih mungkin transaksi di terbuka itu lebih cepat. Tapi kalau manfaatnya dari tertutup itu, dia jadi ngitung jarak, Pak. Penghitungan jarak. Jadi dari jarak yang terdekat, yang terjauh itu tarifnya berbeda. Oke. Contohnya saya masih ingat, Pak. Jagorawi dulu sebelum menerapkan terbuka kan kalau kita masuk di Ciawi ya, Pak. Ciawi kita keluar berenang siang tuh kalau nggak salah sekitar 1.000 atau 1.500 ya. 1.500 ya. 1.500. Betul. Jadi sama yang kayak di rem Taman Mini. Ya, betul. Jadi kalau enaknya sistem tertutup adalah orang yang jarak dekat tadi cukup bayar yang sesuai dengan jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh, jarak yang terdekat. Oke. Jadi kurang lebih demikian ya. Tuh. Tapi sebenarnya kalau dari segi keamanan, Pak, dari segi keamanan, tertutup itu bisa seperti apa sih, Pak? Apakah memang tertutup ini bisa membaca arus kendaraan atau apa gitu, Pak, dari segi manfaat tertutup selain yang tadi kita udah bahas bahwa orang bayar sesuai dengan jarak begitu, apalagi, Pak? Untuk tertutup sih manfaatnya lebih efisien juga, lebih banyak. Jadi dia bisa memperhitungkan lalin kendaraan antara gerbang masuk, antara gerbang keluar. Jadi dia mendeteksi jumlah kendaraan, Pak, melalui alat yang disebut RTMS, Pak. Iya. Dia mendeteksi kendaraan dari gerbang mana dia paling banyak, keluar gerbang mana yang paling banyak. Dia jadi bisa menghitung jumlah lalin yang ada di ruas tersebut, Pak. Oh, jadi bisa mendeteksi gitu ya, Pak? Deteksi, betul, intinya mendeteksi, Pak. Oke. Tapi, Pak, kalau misalkan kadang-kadang kan juga ada banyak tuh tindak kejahatan segala macam ya. Juga kadang-kadang baru laporan, ada mobil yang ternyata masuk ke ruas itu juga bisa di tracing ya, Pak? Bisa di tracing karena kita udah ada teknologi dengan CCTV, Pak. Ada CCTV juga ya. Nah, CCTV. Jadi dia bisa mencapture masuk dari mana, gerbang tolnya, keluarnya dia kemana gitu kan. Ya, gerbang dari jadi mana. Paling tidak bisa membantu ada petugas penyelidikan, dia mau ngecek nih bener nggak ada mobil ini masuk. Oh benar ternyata gitu kan. Salah satu sistem yang diberlakukan di Bocimi ini kita udah menggunakan CCTV ANPR, Pak. Itu bisa membantu kejahatan juga. Dia bisa mendeteksi jenis kendaraan, plat nomor, warna kendaraan. Itu lebih efisien lagi, Pak. Oh, CCTV yang berbeda, Pak ya? Bukan CCTV biasa dia? CCTV-nya berbeda, Pak. Oh, oke. Jadi bisa membantu buat pihak kepolisian juga. Siap. Jadi itu bagaimana sistem transaksi tertutup membantu ya, Pak? Betul. Nah, tapi ini, Pak, kalau kita bicara tentang posisi yang terbuka dan tertutup ini, itu kita pernah dengar berita viral tentang denda. Oh iya. Iya kan? Denda AGS. Atau kita balik lagi ke yang awal tadi, Pak. Kenapa orang bilang kok yang itu boleh, Pak, di ruas tol yang sana, yang tadi ternyata yang boleh itu yang di
Terbuka ya? Terbuka. Kalau terbuka dia dibolehkan bisa meminjam kartu ke belakang. Tapi okay. untuk tertutup satu kartu satu kali transaksi baik di gerbang entran maupun di gerbang exit. Harus dengan satu kartu yang sama. Kalau dia tidak bisa menggunakan kartu yang sama maka nanti di gerbang keluar itu tidak terbaca kartunya. Asal gerbangnya tidak terbaca. Dampaknya dia tidak bisa melakukan transaksi, dia tidak bisa keluar gerbang. Betul. Atau bisa jadi denda, Pak. Kalau denda bisa jadi itu dengan denda dengan 2 kali lipat tarif terjauh. Betul. Kalau menggunakan kartu yang lain. Kalau dia tidak bisa membuktikan kartunya juga bukannya dia kena denda juga, Pak. Kalau anggaplah misalkan gini, ada juga kemarin yang lucunya adalah kartu yang dia gunakan masuk itu ternyata sama anaknya dimainin. Saya nggak tahu caranya gimana anak itu ngambil kartunya ya. Tapi dia pernah diambil sama anaknya, lalu dimainin dekat jendela. Ya. Kisi-kisi jendela, masuklah ke sana, Pak. Akhirnya kan nggak bisa ngetep, Pak. Nggak punya kartunya. Ya. Yang dia punya kartu yang lain, begitu ditep dia nggak kebaca. Ya, itu kasusnya. Itu kemungkinan kalau di sistem kita itu terjadinya kartu hilang. Kartu hilang kena denda nggak, Pak? Itu terkena denda sama dengan 2 kali lipat juga. Oh, sama. Dengan tarif yang terjauh, Pak. Oke. Nah, sekarang kita bahas tarif terjauhnya maksudnya apa, Pak? Contohnya misalkan nih, setahu saya ini tol Bogor Ciawi Sukabumi ini kan koneksi dengan Jagorawi. Ya betul. Nah, apakah yang mana nih yang dibayar 2 kali tarif terjauh tuh? Anggaplah misalkan kayak di Bocimi, yang mana yang harus kita bayar 2 kali tarif terjauhnya? Penjelasannya, Pak. Untuk tarif yang terjauh itu dipotongnya di ruas Bocimi tersendiri, tidak mengikuti ruas Jagorawi, Pak. Oh, karena tidak terintegrasi dengan sistemnya, Pak. Meskipun dia koneksi jalanannya, betul. Tapi dia tidak terintegrasi sistemnya. Sistem, betul. Jadi sistem Jagorawi dia terbuka, Bocimi ini sekarang menerapkan tertutup. Oke. Makanya tidak akan kena Jagorawi, kita nggak perlu bayar. Potongan tarif Jagorawi tidak akan terpotong, Pak. Oh, menarik pemirsa. Jadi kalau pemirsa nanti salah ambil jalan gitu ya, dia biar bisa membayangkan, maka dia harus tahu dulu dan harus hafal dulu nih masuk ruas tol mana gitu ya, Pak? Ya, betul, Pak. Jadi dalam tanda kutip pengguna jalan juga harus bisa mencari tahu dia tuh menggunakan ruas jalan tol apa dan menggunakan sistemnya apa. Betul. Karena jangan sampai nanti ada sistem yang tadi Bapak bilang boleh pinjam kartu lain atau mungkin pakai kartu cadangan dia. Ada yang sebenarnya nggak boleh pakai kartu cadangan manapun atau boleh pinjam kartu belakang. Itu gitu yang membedakan, Pak, sistemnya, Pak. Oke. Itu kalau bicara boleh nggak boleh. Ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita balik lagi ke pembahasan episode yang sebelumnya tentang gerbang tol otomatis, sebenarnya tidak efektif juga ya, Pak, pinjam kartu itu ya. Ya. Ya kan? Karena itu jadinya jadi lama lagi kan kalau pinjam kartu belakang. Kalau yang berflashback lagi ya, jadi transaksinya lebih lama lagi. Iya, jadi kalau kita flashback ke tentang sistem tentang manfaat dari GTO itu sendiri, itu jadi tidak relevan lagi gitu ya, Pak ya. Tuh, tidak kalau kita bicaranya ke episode sebelumnya. Tapi kalau kita bicaranya di episode kali ini, kalau bicaranya boleh dan tidak boleh, yang boleh pinjam itu hanya di sistem terbuka. Tertutup tidak boleh meminjam kartu ke belakang. Atau pakai cadangan sendiri. Kartu yang cadangan. Hanya menggunakan 1 kali kartu. Gitu pemirsa. Jadi bukan berarti ingin menyulitkan ya. Berarti sebenarnya juga itu beberapa tadi ada masing-masing punya sisi manfaat ya, Pak. Tuh, ada sisi manfaatnya juga. Jadi kayak tadi juga mungkin sebagian orang yang jauh dia senang pakai Jagorawi karena jadi lebih murah. Jadi dia kalau tertutup kan tarifnya lebih mahal ya, Pak. Tarifnya lebih mahal sesuai dengan jarak. Enaknya tertutup adalah kalau dia cuma pakai 1 gerbang tol maka dia cukup bayar yang tarif terdekat. Oke. Nah, menarik sekali tuh. Sepertinya sih menurut saya udah cukup jelas kita bisa membedakan di video kali ini tentang bagaimana sistem transaksi terbuka dan bagaimana sistem transaksi tertutup nih. Nanti kalau ada pertanyaan di Instagramnya Intrax, mudah-mudahan pemirsa udah bisa jawab nih tentang sistem transaksi terbuka dan tertutup dan juga mungkin tentang dendanya begitu ya, atau mungkin tentang contoh-contoh ruas tol mana saja yang terbuka, contoh mana saja yang menggunakan sistem yang tertutup. Oke, mungkin dari saya sih sudah cukup jelas, Pak Lukman. Dari Pak Lukman sendiri mungkin ada penegasan lagi kepada para pengguna jalan atau juga pemirsa FMRI Channel yang saat ini menonton. Kira-kira dari pembahasan kali ini tentang sistem tertutup dan terbuka, apalagi Pak Lukman yang mungkin ditegaskan lagi pada pemirsa? Kalau tips saya sih untuk sistem terbuka itu hanya 1 kali tapping. Dia bisa mengeluarkan stroke
dia bisa menyetruk. Tapi untuk sistem tertutup, dia di gerbang awal hanya membaca kartu aja, tidak keluar stroke. Itu banyak kasus juga yang pemakai jalan kadang klakson, padahal dia minta stroke. Oh, disangkanya ada stroke. Nah, padahal itu cuma membaca. Hanya membaca kartu aja. Dan nanti untuk stroke-nya nanti ada di gerbang keluar. Oh. Itu aja sih mungkin yang berbeda. Jadi pengguna jalan juga harus tahu itu. Ternyata kalau Pak Lukman nggak cerita tadi, saya nggak tahu tuh. Bahwa ternyata ada orang di sistem tertutup yang dia sangkain bahwa ada stroke di situ, jadi klakson langsung. Ya, di gerbang entran itu ada stroke. Oh, disangkanya dia, padahal mah nggak ada. Nggak ada. Balik lagi, bagaimana menjadi pengguna jalan tol yang bisa cerdas begitu ya? Artinya memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan ruas tol mana yang dia gunakan. Kalau memang terbuka maka dia keluar stroke. Tapi kalau dia tertutup maka dia tidak akan mengeluarkan stroke di depan. Gerbang entran. Ya, karena dia keluar di gerbang exit. Wah, menarik sekali. Ada lagi nggak Pak? Jangan-jangan masih ada lagi nih tentang tertutup dan terbuka. Ya mungkin hanya itu aja dulu. Itu dia. Baik, lalu kan buat pemakai jalannya aja. Perhatikan aja ruas mana yang menggunakan sistem tertutup dan sistem terbuka. Oke. Baik. Jadi pemirsa diharapkan bisa mengetahui ruas mana saja yang tertutup dan mana yang terbuka gitu ya. Baik, Pak Lukman, terima kasih banyak atas waktunya di ruas tol Bocimi di gerbang tol Caringin Utama. Ini gerbang tol pertama ya Pak ya? Ya, gerbang barier pertama. Baik, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi mungkin di episode lain. Tentunya masih bersama Intrax. Dan jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.